Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah sebutan menjadi identitas diri. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26 berkata, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mari kita mulai renungan kita. Hari ini kata Kristen telah menjadi nama sebuah agama yang paling banyak penganutnya di dunia. Dengan bangga seseorang memakai aksesoris Kristen, berupa salib dan yang lain. Bahkan banyak perayaan-perayaan tertentu, seperti Natal, dirayakan secara massal, tanpa pandang bulu, setiap orang bisa merayakannya. Meskipun tidak tahu apa makna di balik perayaan-perayaan tersebut. Mungkin hanya sebagian kecil yang paham, sehingga dapat merayakan dengan sepenuh hati. Selebihnya hanya sebatas momen untuk bersukaria bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Namun tahukah kita bahwa kata Kristen awalnya hanya sebuah sebutan untuk mereka yang hidup meniru-niru kehidupan Yesus? Sebutan tersebut mengandung sindiran, ejekan dan cemooh. Sebutan lain adalah pengikut jalan lurus, atau jalan Tuhan, namun yang cukup tenar adalah Kristen. Ini bermula di kota Antiochia. Tidak ada niat pada diri orang-orang percaya untuk menyematkan kata tersebut sebagai nama. Orang-oranglah yang menyematkannya secara alamiah dalam sejarah.
Bahkan setiap kali kata itu diucapkan dan disandangkan pada seseorang, hasilnya adalah penganiayaan dan penderitaan. Jemaat mula-mula harus bersembunyi dalam goa-goa. Mereka hanya bisa berkomunikasi untuk bersekutu melalui kode dan tanda rahasia yang ditulis di atas tanah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk membangun persekutuan di tengah bayang-bayang ancaman, intimidasi dan maut, yang bisa menghampiri kapan saja. Uniknya, kata Kristen justru menjadi kata kunci terbangunnya persekutuan yang kokoh dalam sejarah. Baru pada masa kemudian setelah kepercayaan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diakui sebagai sebuah kepercayaan dan agama, kata Kristen dipilih sebagai pengingat dari mana mereka bermula. Seiring berjalannya waktu ketika kata Kristen mendunia, hampir segala hal merasakan pengaruhnya. Berbagai-bagai produk hukum dibuat untuk menata kehidupan didasarkan pada pengajaran Yesus tentang kasih, pengharapan dan sukacita. Sampai pada akhirnya, adanya kita hari ini, sebagai generasi yang kesekian ratus setelah kehidupan Yesus di bumi. Hari ini kata Kristen, kita sandang sebagai sebuah identitas diri, semoga bukan sebatas tulisan semata. Mengaku diri sebagai orang Kristen, berarti memperlihatkan pola hidup Kristus dalam kehidupannya, bukan sebatas sebuah sebutan semata. Hidup Kristen berarti kehidupan yang memancarkan kehidupan Kristus di bumi. Hidup Kristen berarti karya penyelamatan Allah dinyatakan bagi kehidupan. Berkat dan kutuk, Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan ayat 28 berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat 28 berkata, "Sesungguhnya aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk, yakni berkat, jika engkau mendengarkan perintah-perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk, jika engkau tidak mendengarkan perintah-perintahnya dan menyimpang dari jalan yang kubentangkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal." Semua manusia di dunia ini, tanpa terkecuali, pasti ingin memiliki kehidupan yang merangsang, sehat dan penuh kegembiraan. Semua hal yang mengacu pada hal-hal yang baik, itulah yang disebut berkat. Sebaliknya, tak seorang pun juga ingin hidup miskin, sakit-sakitan dan sebagainya. Semua hal yang mengacu pada hal-hal yang buruk, itulah yang disebut kutuk. Berkat adalah lawan dari kutuk. Jarak antara berkat dan kutuk hanya dibatasi oleh satu kata, yaitu ketaatan. Mana yang kau pilih, berkat atau kutuk? Pasti dengan serempak dan spontan kita akan menjawab, berkat. Bila kita renungkan ayat demi ayat, sebenarnya Tuhan memberi kebebasan kepada kita seluas-luasnya untuk membuat pilihan hidup. Mana yang akan kita jalani? Apakah kita memilih untuk menaati semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, sehingga kita pun menolak untuk hidup taat kepada Tuhan, lebih memilih hidup menurut keinginan sendiri dan menyenangkan daging? Tetapi pada akhirnya kita akan menerima kutuk sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan kita sendiri. Mungkin kita berkata, mustahil kita bisa hidup taat kepada Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan sangat tahu kelemahan dan kekurangan kita, dan karena itulah Dia menasihatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita diingatkan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini adalah kenyataan hidup manusia yang sudah Tuhan ketahui. Namun, itu bukanlah alasan bagi kita untuk hidup dalam ketidaktaatan. Kematiannya di atas kayu salib adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Olehnya segala kutuk dosa, sakit, penyakit, kemiskinan,
kelemahan dan sebagainya telah ditanggungnya. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya ada satu pilihan, yaitu taat. Dewasa ini masih banyak orang Kristen yang keliru dalam memahami arti kata berkat dan kutuk. Ada yang dengan senang hati mempercayai adanya berkat, tetapi meremehkan adanya kutuk karena dianggap berbau tahayul dalam dongeng-dongeng zaman dahulu. Pandangan sungguh tidak realistis. Padahal di dalam dunia ini ada dua kekuatan magnet yang saling tarik-menarik, dua sisi yang saling berlawanan. Dua kutub besarnya kekuatan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya, ada gelap dan terang, panas dan dingin, kebaikan dan keburukan. Rasul Paulus katakan, hidup dan roh dan hidup dalam daging. Demikian pula dengan berkat dan kutuk. Bahkan kata-kata berkat dalam Alkitab tercatat kurang lebih 410. Sedangkan kata kutuk dalam berbagai bentuk tertulis kurang lebih 230 kali. Jadi tidak yakin dikotomi antara keduanya selalu ada, dan terhadap kedua kutub magnet kekuatan ini, manusia diminta untuk menentukan sikap. Selain itu ada yang berasumsi bahwa kekayaan, kemakmuran, keberhasilan dan sejenisnya dijadikan standar penilaian untuk berkat atau orang-orang yang diberkati Tuhan. Sedangkan kesengsaraan, kemiskinan, penderitaan atau jenis bencana lainnya dijadikan penilaian standar untuk kutuk atau orang-orang yang dikutuk Tuhan, seolah-olah mereka yang mengalami bencana, menderita, miskin dan berkekurangan berarti ia tidak menerima Tuhan atau menerima kutukan. Apakah benar demikian? Marilah kita belajar dari apa yang dikatakan Ulangan 11 ayat 26-28. Sejak manusia memilih tidak taat dan memberontak kepada aturan Allah, maka sejak itulah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan berkat ilahi. Dosa yang dipahami bukan sekedar pelanggaran etika moral tetapi sikap memberontak kepada Allah. Pelanggaran terhadap kehendak Allah, yakni menolak otoritas Allah sebagai sumber berkat yang menentukan tujuan hidup manusia. Karena dosa itu mengandung logika konsekuensi-konsekuensi, apakah kita akan hidup dengan berkat ilahi, atau tetap hidup dalam kutukan? Kata berkat berasal dari kata benda, barah, bentuk aktifnya adalah kata kerja, brak, yang diucapkan untuk menyampaikan dengan menyebut nama Yahweh. Dalam perjanjian lama berkat adalah kemurahan yang dikaruniakan Allah kepada umatnya, seperti pada saat panen. Berkat juga merupakan salah satu dari kata-kata pujian bagi Allah atau kata-kata untuk membuat seseorang atau sesuatu menjadi kudus. Kata berkat juga sering dihubungkan dengan karunia benda, seperti materi. Berkat adalah karya Allah, penyembahan dan pujian kepada pemilihan Tuhan berkaitan dengan kesetiaan pada perjanjian Tuhan. Paulus memakai kebenaran tentang berkat ini untuk menjelaskan ajaran penyelamatan Allah di dalam mengorbankan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib lambang dari kutuk. Hukum menjadi kutuk bagi mereka yang gagal menaatinya, namun Kristus menyelamatkan kita dengan menjadi kutuk bagi kita. Berkat itu adalah anugerah dan kasih karunia Allah, yang harus dilihat secara holistik, tidak berbicara soal materi saja, tetapi keseluruhan hidup manusia kini dan mendatang, dan otoritas berkat itu ada pada Allah sendiri sebagai sumber berkat dalam hubungannya dengan manusia. Jadi kita melihat di sini bahwa hubungan adalah segalanya untuk menentukan apakah manusia hidup dalam berkat ilahi, atau hidup dalam kutukan. Ungkapan kata kutuk, kebalikan dari berkat, dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan kutuk, adalah kelalah Allah arar. Dalam LXX diterjemahkan dengan kitara. Kata raomai, epikataratos. Arti asasi dari kutuk atau pengutukan, di mana seseorang dapat mengucapkan kutuk, menginginkan kerugian orang lain atau untuk memperkuat janjinya sendiri atau untuk menjamin kebenaran buktinya dalam hukum.
Jika Allah mengucapkan kutuk, pertama-tama adalah celaan atas dosa, kedua, kutuk itu adalah penghukumannya atas dosa, dan ketiga, orang yang menderita akibat-akibat dosa karena penghakiman Allah disebut suatu kutuk. Alat atau sarana dasar yang dipakai sebagai perantara medium untuk menyampaikan berkat atau kutuk adalah kata-kata, atau ucapan, dan tulisan atau dalam hati. Yakobus memakai contoh yang menarik yang menekankan bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat mempengaruhi manusia maupun keadaan tertentu, dan pengaruh yang ditimbulkannya ada yang bersifat baik mendatangkan berkat dan ada yang bersifat tidak baik yang mendatangkan kutuk dengan mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi. Tidak ada seorang pun yang mau kena kutuk. Namun Alkitab memberikan bukti bahwa umat Allah seringkali melakukan perbuatan tidak setia kepada Allah yang mendatangkan kutuk bagi mereka. Keangkuhan dan kedegilan umat seringkali menjerumuskan mereka ke dalam jurang penderitaan dan kutuk. Musa, ketika mengantarkan orang Israel yang segera masuk ke tanah perjanjian, mengingatkan bahkan peringatan orang Israel untuk sungguh-sungguh taat. Ketaatan yang sungguh adalah ketaatan yang lahir dari penghayatan dalam memelihara dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup. Musa mengingatkan umat agar teliti dengan kehidupan mereka, khususnya untuk tidak berpura-pura dengan berbagai kebaikan dan kenyamanan yang dapat menyeret mereka ke keangkuhan diri. Sebaliknya, umat dinasihatkan untuk terus-menerus mensyukuri berbagai karya kasih Tuhan dalam hidup, dan menghayatinya dengan benar, sehingga ketika umat beribadah maka ibadah yang dibangun adalah ibadah yang jujur, yang murni, yang dibangun oleh kesadaran dan penghayatan yang benar akan kasih Tuhan Allah dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Musa juga mengingatkan agar kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah tidak hanya dipelihara, tetapi juga diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga kehidupan umat dari generasi ganti generasi tetap berada dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah setia menaati firman Tuhan dan perintah Tuhan bagi kita agar berkat-Nya melimpah atas kita, serta hindarilah melawan perintah Tuhan agar kutuk-Nya tidak menimpa kita. Karena pertolongan Tuhan, Kisah Para Rasul 26 ayat 22 berkata, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Kisah Para Rasul 26 ayat 22 berkata, karena pertolongan Allah telah menolong aku sampai kepada hari ini. Itulah sebabnya aku dapat berdiri di sini dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Aku tidak memberitakan apapun, kecuali apa yang telah dikatakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, tentang apa yang akan terjadi. Hidup yang kita terima sekarang adalah hanya karena anugerah Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan sebenarnya hidup kita tidak ada gunanya. Kita semua hanyalah manusia biasa, yang hidup karena pertolongan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan maka tidak mungkin kita bisa hidup sampai sekarang. Tubuh manusia begitu rentan terhadap berbagai ancaman bahaya, penyakit, dan risiko lain yang mengancam jiwa, sehingga bila seorang manusia dapat hidup sampai tua, itu merupakan pertolongan Allah yang luar biasa. Bukan karena makanan atau olahraga, bukan karena hal ini atau itu. Banyak kali seseorang mengungkapkan penyebab ia bisa sehat dan berumur panjang, tapi meminta pertolongan Allah dalam keseluruhan inti hidupnya. Hari ini biarlah kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan Yesus. Dialah sumber kehidupan dan sumber segala-galanya bagi kita. Tidak seharusnya ada kesombongan dalam hati kita, karena semuanya hanya karena Tuhan. Hanya atas pertolongan Tuhan saja, kita bisa hidup sampai hari ini. Dan selanjutnya, Tuhan Yesus akan selalu menolong kita.
Jika hidup kita merupakan hasil pertolongan Tuhan, maka mari gunakan sisa hidup kita ini untuk memberikan bukti kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar agar mereka juga menyadari bahwa hidup ini hanyalah karena pertolongan Tuhan semata. Sisa hidup kita gunakan untuk memuliakan Tuhan melalui setiap pola tingkah laku dan kata kita yang baik kepada sesama manusia dan khususnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, hargailah hidup mempersembahkan Tuhan ini dengan melakukan segala firman dan ketetapan Tuhan. Menjadi saksi kabar baik, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Apabila kita menduga bahwa Injil pada masa gereja mula-mula diberitakan dalam keadaan yang mudah, maka kita telah salah menduga. Perikop hari ini memperlihatkan bahwa mereka yang memberitakan Injil sampai ke daerah-daerah di luar Yudea adalah orang-orang yang tersebar karena penganiayaan. Mereka adalah para pelarian dan pencari suaka yang pergi mencari perlindungan dan di tengah perjalanan mereka memberitakan Injil. Hanya kuasa Tuhanlah yang membuat mereka mampu bersaksi dan kesaksiannya membuat orang-orang menjadi percaya. Sejak zaman gereja mula-mula, kehidupan para pengikut Kristus tidak pernah mudah. Sebab, dunia tempat kita diutus memberitakan kabar baik adalah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kebencian. Namun, bukankah tempat seperti itulah yang justru paling membutuhkan kabar baik? Selain itu kita tidak perlu takut karena Tuhan yang mengutus kita juga bersama-sama dengan kita dalam memberitakan Injil. Tugas utama kita pertama-tama bukanlah mengubah dunia ini, melainkan membuat orang-orang menjadi percaya pada kabar baik. Dengan makin banyak orang yang percaya, dunia akan berubah menjadi lebih baik sebagai implikasinya. Melalui kisah ini kita belajar bahwa tugas kesaksian adalah tugas yang sangat penting. Kita perlu bersaksi, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita, agar makin banyak orang menjadi percaya pada kabar baik itu. Dunia yang penuh dengan kejahatan dan kebencian adalah tempat yang paling membutuhkan kabar baik. Selalu ada 1001 alasan ketika kita diminta untuk melakukan pelayanan. Itulah juga yang dikatakan oleh Yeremia, tidak pandai ini dan itu, masih muda adalah dua di antara sekian banyak alasan yang kita nyatakan kepada Tuhan atas panggilan itu. Padahal bukankah ketika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, Dia sudah mempersiapkan kita. Yeremia 1 ayat 5 berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Bahkan menjamin kita dalam tekad untuk mengikut panggilannya. Yeremia 1 ayat 7-10 berkata, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tidakkah itu yang selalu patut kita ingat? Kalau Tuhan mengutus kita untuk pelayanan kita kepada dunia, maka Dia pasti sudah mempersiapkan dan terus memperlengkapi kita." Pekabaran Injil bukanlah monopoli para rasul. Setiap orang percaya mendapat panggilan itu. Dan karena itu kita patut melakukannya dalam hidup kita. Ketika Stefanus mati dirajam, banyak jemaat tersebar ke berbagai tempat karena penganiayaan. Dan ternyata Tuhan mengirim orang untuk menguatkan mereka yang lari, dan mereka menjadi percaya.
Kisah Para Rasul 11 ayat 20 sampai ayat 21. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Untuk itulah, Barnabas diutus dari Yerusalem untuk menguatkan mereka yang berada di Antiokhia. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai ayat 26 berkata, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bersama Paulus, Barnabas menguatkan mereka. Barnabas tidak mempermasalahkan orang percaya dari Siprus dan Kirene yang menguatkan pelarian dari Yerusalem sehingga mereka kembali menjadi percaya. Barnabas tahu, ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Demikian juga pelayanan. Semua adalah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan diutus untuk memuliakan Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya Dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini,
dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus, dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka? Kiranya Tuhan berkenan menolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya, agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dan ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka. Sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa,
Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan dan semoga tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati juga apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan,
semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di Renungan Pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.